Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Soraya dengan NIM 21104110049 dari kelas H, mata kuliah Teori Komunikasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai queer theory yang merupakan salah satu teori komunikasi. Sebelum masuk ke penjelasan queer theory, saya akan menjelaskan apa itu queer atau apa arti dari queer itu. Jadi dalam kamus, queer berarti aneh, kacau, abnormal, dan tidak disukai. Queer dapat berarti sebagai sesuatu yang buruk, menyimpang, dan tidak benar. Tamsin Spargo dalam bukunya yang berjudul Foucault and Queer Theory pada tahun 1999 mengatakan bahwa queer tidak merujuk pada identitas gender secara khusus. Ia menjelaskan bahwa queer ada untuk siapa saja yang terpinggirkan karena orientasi atau praktik seksualnya. Queer merupakan istilah umum untuk menyebut berbagai identitas seksual. Oleh karena itu, queer digunakan sebagai payung besar bagi siapa saja di luar norma heteroseksual atau orientasi seksual mayoritas, yaitu wanita dengan pria, atau mereka yang berada dalam lingkungan LGBTQIA+. Dan LGBTQIA+ adalah lesbian, gay, biseksual, transgender, queer and/or questioning, intersex, and asexual and/or ally. Sementara plus adalah simbol denotasi untuk jenis kelamin, seksualitas, dan orientasi seksual yang belum dapat dijelaskan dengan huruf, kata, atau istilah lainnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Tamsin Spargo, yang menjelaskan bahwa queer ada untuk siapa saja yang terpinggirkan karena orientasi atau praktik seksualnya. Yang berarti, maka dari itu jika seseorang merasa nggak normal, dia bisa termasuk queer. Tapi karena kaum LGBTQIA+ ini sering dianggap nggak normal sama orang-orang, maka mereka juga sering dibilang sebagai kaum queer. Lalu, queer menjadi label pilihan bagi banyak orang dalam spektrum LGBT, karena tidak memiliki kepastian makna dan semangat penyimpangan sosial yang dikandungnya. Jadi sederhananya, seorang queer tidak memandang gender atau genderless. Misalnya ada seorang pria, tetapi dia tidak sepenuhnya pria, dan bisa menjalankan perannya sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari atau mengenai orientasi seksualnya. Jadi sisi feminim dan maskulin sebenarnya ada dalam tubuh manusia. Dan perannya itu bisa ditukarkan, baik sadar maupun tidak. Sehingga bisa dikatakan bahwa queer adalah orientasi seksual yang tidak tetap. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan queer theory. Apa itu teori queer? Teori queer berkenaan dengan hubungan-hubungan yang aneh atau yang tidak biasa. Jika hubungan sosial merupakan objek pokok dalam sosiologi, maka ia hanya membicarakan hubungan-hubungan yang normal, atau tepatnya hubungan-hubungan manusia normal. Sebagian ahli tidak merasa cukup dengan teori-teori yang telah ada tentang hubungan sosial normal ini. Mereka merasa perlu menciptakan teori khusus berkenaan dengan manusia-manusia yang tidak biasa tersebut. Queer theory merupakan pandangan bahwa tidak ada orientasi seksual yang sifatnya natural. Dengan demikian tidak ada pula orientasi seksual yang menyimpang. Queer theory merupakan teori identitas tanpa seksualitas. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam awal dan perkembangan dari queer theory. Awal dan perkembangannya yaitu adalah tokoh utama tentang identitas gay ini dikembangkan oleh Michel Foucault dalam serangkaian karyanya untuk menganalisis sejarah seksualitas dari Yunani kuno sampai era modern 1980, 1985, dan 1986. Tetapi karya ini terhenti oleh kematiannya pada tahun 1984. Michel Foucault mendapatkan pengertian tentang seksualitas dapat berbeda dalam ruang dan waktu, serta argumennya ini terbukti sangat berpengaruh dalam teori gay dan lesbian pada umumnya.
dan teori queer pada khususnya. Foucault menyatakan bahwa seksualitas itu terbentuk dari dasar sosial yang terbentuk secara alami. Lalu banyak orang keliru percaya bahwa istilah teori queer hanya sinonim untuk studi gay dan lesbian. Pada kenyataannya, teori aneh ini adalah bagian yang sangat spesifik dari studi gay dan lesbian yang didasarkan pada gagasan bahwa identitas tidak tetap dan tidak menentukan siapa kita. Istilah ini diciptakan oleh Teresa de Lauretis pada tahun 1990. Kemudian istilah queer diperkenalkan pada tahun 1990. Tokoh penting dalam teori ini adalah Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Adrienne Rich, dan Diana Foss, yang sebagian besar mengikuti karya dari si Michel Foucault. Lalu, dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan teori queer berdasar dari perspektif Judith Butler. Judith Butler merupakan filsuf post-strukturalis Amerika yang memberi banyak sumbangan pemikiran di bidang politik, ekonomi, dan kesetaraan gender. Butler merupakan profesor di Departemen Retorik and Comparative Literature di University of California, yang mulai mempelajari filsafat di tahun 1980. Buku pertamanya membahas tentang pengaruh filsafat Hegel pada filsafat Prancis di abad 20. Pemikiran Butler terlihat banyak menekankan pada persoalan identitas. Selain Hegel, Judith Butler juga banyak dipengaruhi oleh Michel Foucault, Simon de Beauvoir, Jacques Derrida, Sigmund Freud, dan Jacques Lacan. Terutama teori melankolia heteroseksualitasnya yang menjadi dasar bagi queer teori. Butler banyak dipengaruhi oleh melankolia Sigmund Freud, sedangkan bukunya yang terkenal, Gender Trouble, menjadi dasar teori queer di masa kini. Lalu, bagaimana sih queer teori menurut Judith Butler ini? Queer teori Judith Butler berangkat dari ide bahwa identitas merupakan sebagai suatu free floating, berkaitan dengan tindak performatif individu dan tidak berkaitan dengan suatu esensi jika ada dalam diri individu tersebut. Judith Butler menolak prinsip identitas yang memiliki awal dan akhir. Butler juga menolak pandangan bahwa seks, yaitu male atau female, sebagai penentu dari gender atau maskulin atau feminin, dan gender sebagai penentu sexual orientation. Identitas tidak berhubungan dengan seks ataupun gender. Identitas diperoleh dari tindakan performatif yang selalu berubah-ubah. Inilah yang disebut Butler sebagai identitas manusia tidak pernah stabil. Jadi, dalam pandangan Butler ini, sah-sah saja bila seseorang memiliki identitas maskulin di satu waktu dan identitas feminim di waktu lain. Demikian pula dengan male feminin atau female maskulin. Hal ini tentu berpengaruh pula pada persoalan orientasi seksual. Jika identitas seksual seseorang tidak final, tidak stabil, seharusnya tidak ada keharusan seorang perempuan menyukai pria dan juga sebaliknya. Lalu inti dari pemahaman Butler ini yaitu dalam queer teori, tidak adanya kondisi alamiah bagi manusia selain penampakan tubuhnya. Lalu yang kedua, seks, gender maupun orientasi seksual adalah konstruksi sosial. Dan yang ketiga, hal ini dapat dicontohkan melalui fenomena transseksual. Seseorang yang telah melakukan transseksual yang diasumsikan telah merubah kondisi alamiahnya. Misalnya seorang pria yang merasa beridentitas feminin, mengubah jenis seksnya menjadi tubuh perempuan. Bukankah perubahan ini menentukan keabsahan dari individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan the fixed rules atas seks, gender, dan orientasi seksual? Lalu selanjutnya, ada asumsi dari queer theory. Asumsi queer theory yang pertama yaitu teori queer diidentifikasi berdasarkan gender, maskulin atau feminim, atau pria atau wanita, dan seks, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, adalah konstruksi sosial yang harus dipertanyakan kembali. Fokus dari teori queer adalah kesukarelaan jati diri, apa saja sumber nafsu atau kesenjangan seksual seseorang. Sehingga orang tersebut itu memilih untuk menjadi queer. Lalu yang terakhir,
Teori queer juga memiliki agenda politik yang kuat untuk perubahan sosial dan telah menjadi sebuah label yang menyatakan setiap individu yang teridentifikasi sebagai LGBT dan yang normal dalam aksi-aksi politik yang secara tipikal dianggap relevan. Lalu selanjutnya adalah contoh kasus dari teori queer ini. Contoh kasus yang pertama yaitu Lucinta Luna adalah gambaran para kaum transgender. Mengapa contoh kasus ini termasuk ke dalam teori queer? Dikarenakan anggapan masyarakat atau banyak orang yang melihat Lucinta Luna ini sebagai dua sosok yang berbeda, yang pada nyatanya dia adalah seorang laki-laki, akan tetapi dia itu lebih suka berdandan seperti wanita dan mengubah penampakan tubuhnya seperti wanita. Dan dia mengklaim dirinya sebagai wanita. Jadi hal itu termasuk ke dalam teori queer. Lalu untuk memperjelas teori queer ini terdapat contoh kasus lainnya, yaitu tentang penggambaran para kaum waria secara fisik. Masyarakat jelas menyatakan mereka adalah laki-laki dengan naluri perempuan. Jadi jelas-jelas tubuh mereka atau seks mereka adalah laki-laki. Akan tetapi mereka berperilaku seolah-olah mereka adalah seorang perempuan. Lalu kita akan sampai pada kesimpulan kita. Jadi kesimpulan dari teori ini yaitu yang dapat diambil adalah baik seks, gender maupun orientasi seksual adalah sesuatu yang sifatnya cair, tidak alamiah dan berubah-ubah, serta dikonstruksi oleh kondisi sosial. Maka jika ditinjau dari pemikiran Judith Butler, LGBT bukanlah suatu penyimpangan sosial, melainkan suatu variasi dalam identitas manusia yang didasarkan pada tindakan performatif. Sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.